Untuk langkah pertama, masuk program SPSS dan klik variable view. Pada kolom pertama, saya ketik T sama dengan tahun. Pada kolom kedua, Y sama dengan harga saham. Pada kolom ketiga, X1 sama dengan per. Dan yang terakhir, X2 sama dengan ROI. Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan. Untuk desimal, saya masukkan 00 lalu 22. Setelah itu, klik data view, ketikkan data sesuai variabelnya, lalu klik analisis, pilih deskriptif statistik, lalu explore. Klik variabel harga saham, per, dan ROI, lalu masukkan ke kotak dependent list. Setelah itu klik plot, klik normality plot with test, kemudian klik continue. Klik OK, maka hasil output yang didapat pada kolom test of normality adalah sebagai berikut. Setelah menunggu beberapa detik, maka hasil output yang didapat pada kolom test of normality adalah sebagai berikut. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah mengecek tes uji normalitasnya. Untuk test of normality-nya seperti itu. Dari hasil di atas kita lihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov, dan dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk harga saham seperti di kolom tersebut. Untuk per dan ROI-nya juga kita lihat dari hasilnya tersebut. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel harga saham, per, dan ROI berdistribusi normal. Untuk kolom value, ketikkan ketentuan IPK kurang dari 2,50 sampai dengan 4,00, kemudian klik Add. Untuk label pertama, isi dengan pemahaman mahasiswa, dan untuk kolom pada baris kedua, ketik tingkat prestasi. Setelah itu, klik data view. Pada data view maka didapat kolom variabel 1 dan item 2. Pada kolom item 1 ketikkan data total skor item, pada kolom item 2 ketikkan 1 sampai 3 yang menunjukkan tanda nilai IPK. Setelah itu klik analisis, pilih compare means dan one way ANOVA. Klik variabel pemahaman mahasiswa, masukkan ke dependent list, kemudian klik variabel tingkat prestasi, masukkan kota faktor. Jika sudah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini pada kolom test of homogeneity of variance. Dari hasil data disebut diketahui signifikansinya. Nah, untuk kali ini kita akan uji normalitas menggunakan faktor. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita menggunakan data pada uji homogenitas. Ini datanya masih sama. Setelah itu, yang perlu kita lakukan langkah selanjutnya adalah klik analisis, lalu deskriptif statistik, dan pilih explore. Masukkan variabel pemahaman mahasiswa ke dependent list, lalu variabel tingkat prestasi ke kotak faktor list. Lalu
pilih plot, lalu klik normality plot with test, kemudian klik continue. Lalu klik OK. Kita tunggu beberapa saat untuk mengetahui hasilnya. Lalu muncullah hasil output yang didapat pada kolom test of normality sebagai berikut. Kita cek hasil uji normalitasnya. Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk data variabel pemahaman mahasiswa yang terbagi menjadi 3 kelompok tersebut berdistribusi normal. Angka statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka distribusi data semakin normal. Untuk uji linearitas, langsung saja kita klik variable view, lalu pada kolom name ketik X dan Y, kolom desimal angka ganti jadi 0. Untuk kolom label ketik kecemasan dan optimisme. Setelah itu klik data view. Terlihat kolom X dan Y. Untuk X sama dengan variabel kecemasan dan Y sama dengan variabel optimis. Setelah itu klik analisis, pilih compare means. Setelah itu klik means, klik variabel optim dan masukkan ke dependent list, lalu klik variabel kecemasan, masukkan ke independent list, lalu klik option pada statistik for first layer, klik test for linearity, kemudian klik continue, lalu klik OK. Maka hasil output yang didapat pada kolom ANOVA tabel adalah sebagai berikut. Kita cek untuk tabel ANOVA-nya. Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,006. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kecemasan dan optimis terdapat hubungan